Jadi Kristen menyembah manusia. Ya, Tapi ya. dia juga Hah? Kenapa? tapi dia juga Tuhan. Mati meja. Dia manusia tapi dia juga. Kan begitu dalam Alkitab itu. Oh. Jadi dalam keadaan yang bukan Tuhan, dia juga Tuhan, begitu. Iya, dalam keadaan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tapi kan kita tidak bisa menentukan dia bukan Tuhan. Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Iya kan dia diberi kuasa toh. Ya benar. Nah, kira-kira saudaraku ini kalau dikasih kuasa bisa tidak? Ya bisa lah, kalau saya juga dikasih kuasa ya bisa. Berarti saudara juga bisa jadi Tuhan, betul? Bingung dia. Tidak bisa Bingung dia. kalau saya Tuhan. Biasanya orang kalau mabuk itu jujur. Iya, iya. Ditambah lagi dia makan babi kan, Bang. Nah, sekarang kalau Anda kan di dalam Yohanes 7 itu kan dikatakan bahwasanya Yesus diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Nah, sekarang kalau saudara saya ini diberi kuasa, itu karena saudara adalah anak manusia. Nah, kalau Yesus diberi kuasa yang adalah manusia menjadi Tuhan, maka saudara juga Tuhan menjadi Tuhan. Betul tidak? Betul. Matumbai merasa. Iya betul, tapi kan saya bukan dari Iya, betul. Iya. Itulah bagusnya kalau ada juga sisi baiknya orang kalau mabuk minum banyak, kan? Ternyata jujur gitu loh. Berarti Bang, kalau kita mau diskusi cari orang yang mabuk aja lah ya, Bang ya. Iya. Anda bagus aja karena orang mabuk itu lebih bagus. Orang mabuk itu lebih bagus pendalaman terhadap Bible daripada orang yang tidak mabuk, gitu loh. Lebih bagus pendalamannya orang yang dalam keadaan pengaruh minuman keras terhadap Bible daripada orang Kristen yang tidak mabuk, karena orang Kristen justru mabuk tak balik. Orang Kristen yang tidak minum anggur, ketika ditanya tentang Bible mabuk. Orang mabuk ketika ditanya tentang Bible waras tak balik itu. Betul tidak? Betul. Ya, ini buktinya kan, saudara kita ini dalam keadaan pengaruh anggur mabuk, ditanya tentang konsep ketuhanan jadi waras dia. Nah, orang yang tidak mabuk ditanya tentang Bible jadi mabuk, kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau saudara harus mabuk dulu kita kalau mau. Oh, jadi harus mabuk dulu. Harus mabuk dulu kita. Iya, karena harus yang menjelaskan tidak bakalan betul. Karena ada perintah di dalam kitabnya. Saya sudah dengar. Janganlah kau hanya minum air biasa saja, tapi campurlah sedikit yang terkenal. Gimana? Wah, jaringannya merah. Ya kan saya sudah itu percakapan di YouTube, orang pendeta S3 tidak bisa menjelaskan kepada abang, jadi ya terpaksa saya yang harus mabuk menjelaskan biar masuk akal. Iya, memang begitu kan. Ada perintahnya di dalam 1 Timotius 5 nomor 20 berapa itu ya, itu dikatakan janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit supaya pencernaanmu tidak terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi Anda tidak salah berdiskusi sambil minum anggur karena ada perintah di dalam
Ada 1 Timotius 5 nomor Di mana 23. tertulis itu? 1 Timotius 5. Belum Ya. pernah baca itu. Janganlah kalian. Nah, jadi sekarang orang-orang Kristen kalau dia itu suka dengan balok tua, topi miring, vodka, bir, itu memang ada perintahnya di dalam kitab sucinya. 1 Timotius 5:23 itu, coba kalau tidak salah saya. Janganlah lagi kamu minum air putih saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Gitu loh. Tapi jangan sampai minum Kalpanax loh ya. Bahaya itu. Atau sudah pernah dicoba minum Kalpanax? Ya kalau kelebihan ya bahaya bang. Kalau cuma sedikit ya nggak masalah. Jangan sampai mabuk lah. Jangan sampai mabuk itu ya. Yang berlebihan iya. tidak boleh. Betul. Betul. Jadi Cuma Tuhan, satu-satu Tuhan gelap itu, gelap. iya betul. Iya, karena ada memang perintahnya kan di dalam kitabnya saudara saya ini. Siapa karena mata? Tidak ada perintahnya bang. Ya, itu domba itu. Ada 1 Timot. Mana ada, masa nama binatang gimana sih? Apa kan? Jangan. William namanya Bang, William. Saya mengatakan diri saya domba itu Ya, ya, istri kan? artinya ada. Domba artinya apa? Binatang. Domba itu kan Domba artinya binatang kan? Iya. Ya hewan. ya nama Domba artinya binatang. binatang kan? Iya. Hewan. Hewan sama binatang apa bedanya? Hewan. Ah, masa binatang. Ya kan binatang ya Bang. Sama ya. Beda tidak antara hewan dengan binatang? Beda lah. Ya, Ya sama lah apa bang. bedanya? Hah? Ya biasanya hewan ya hewan. Kalau binatang ya binatang. Kalau Jadi binatang apa tidak lanjut lagi perbedaannya dengan hewan? pertanyaan berikutnya ini kalau begini. Ya boleh. Tapi bagaimana ceritanya masih pengaruh minuman ini masalahnya? Tadi saudara saya dari timur tadi kak itu. Tapi aku baru tahu loh Bang Juma, ternyata binatang sama hewan itu beda, aku baru tahu. Ya itulah pengaruhnya minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau binatang itu terlalu kejam kata-katanya Bang, hewan itu terlalu manis kata-katanya, mungkin gitu. Gitu ya. Sudah punya istri Om? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sudah kok mulai Tumben jawab. suaranya stabil. Oh iya kan? Sayang kali aku kalau sering gini. Bagus kayak gini. Waalaikumsalam Gurunda. Udah dijawab. Coba ini dulu diajak dulu teman kita diskusi deh. Ini si apa namanya ini? Domba. Iya domba. Nggak enak lo panggil dia domba. Namanya William Bang, namanya William. Oh William. Bagus lo namamu kayak orang Belanda lo. Korek, Yoi. bisting. Enggak lah. Oh iya Bang Kores. Bang Kores. Nih buat Iwan Villa semuanya izin ya Gurunda. Kita itu dibilang sama Bang. Nih ketahuan kita beda kan? Apanya? Suaranya sama katanya Bang. Emang Oh, ini iya. ini artis siapa? Saya Blank Bang. Blank. Oh siap. Berarti suara Iya. kita pasaran akhi. Suara cempreng. Alhamdulillah.
Lanjut Gurunda izin ya. Oh iya iya iya. Jadi domba kapan mau ninggalin Kristen? Ada Aldo itu Aldo. Dia tunggu saya ikut orang aja. Oh gitu. Katanya mau diajari jadi imam masjid. Asik. Ya udah. Gurunda ngajarin jadi imam, domba ngajarin Gurunda ini apa nyembelih ala Rabu Solo. Ah itu. Cuman Mana kalau domba nih? jadi imam tidak bisa lagi dia minum balok. Bagaimana cerita itu ya? Ya udah minum air duren aja. Kok air duren? Air duren kan katanya bikin mabok tapi halal. Nah itu minum tuh. Mending ketuban kuda. Kalau Ah itu juga boleh. Lu ngapain sih Res? Gitu banget. Apanya ya? Bising tau nggak? merokok gitu ya? dia. Kerok, kerok. Lu habis ngapain? Lu ngapain sih? Aldo, apa yang mau kamu tanya sama Bang Juma? Silakan. Nah, yang aku mau tanya Bang Juma, tapi kok kata Bupati. Astagfirullahaladzim. Bicara jangan pakai hidung, Bang. Pakai mulut lah suaranya. Keluarin. Aduh. Mulutnya dibuka, jangan pakai hidung. Ember. Bang Aldo bicara itu pakai mulut, jangan pakai hidung. Ada tadi saudara saya dari Irian itu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan itu. Siapa? Ada Aldo itu, Aldo. Aldo, iya Aldo. Iya, dia nanya kapan Bang Juma mau dibaptis katanya. Saya baptis itu 5 kali sehari minimal baptisanku, baptis air. Aldo, kapan kau dibaptis selam? Ya Bunda. Kapan kau dibaptis selam, Aldo? Ya Pakai selam api. Bunda nggak ada mau aku baptis sekarang Bunda. Aldo, Iya. Gimana? Iya. boleh saya bertanya kepadaku? Gak ngerti tuh dia Bang Juma ngomong apa. Ih, dari mana coba? Bang Juma ya Bang? Bang Noise Bang. Masa aku? Halo. Iya, aku mute dulu semuanya. Iya, dari Gurunda, dari Domba, dari Aldo. Aldo, kamu ya? Kamu sambil ngecas ya Aldo. Itulah gara-gara kau tadi nanya Bang Juma kapan mau dibaptis. Makanya kau jangan nanya gitu sama Bang Juma. Gitulah Bunda. Kesalahan teknis Bunda. Itu juga Bunda. Salah teknis. Aldo, 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 Gurunda. Bang Aldo di Papua mana Bang Aldo? Bang Aldo di Papua mana? Papua Surabaya dia. Nih, coba agama Kristen yang mau diskusi. Silakan naik, minta permintaan. Yang agama Kristen. Aldo, Aldo, Aldo masih sering makan siri? Ya, halo. Ya, masih sering makan siri. Ini pertanyaan yang kurang masuk di otak. Jadi aku makan siri itu
Kenapa? Ada dia. Kenapa? Itu lagi. Kenapa? Saya tanya masih sering makan siri, Bang? Ngomong kok kumur-kumur sih? Oh, bukan siri ya, makan pinang. Betul, betul, betul. Masih sering makan pinang? Wah, Aldo jangan lupa bernapas. Wah, mental dia. Aldo. Mental dia bang, jaringan. Iya, iya, iya. Domba. Domba? Ya, lanjutkan. Oke, bagaimana kalau kita bertanya Alkitab lagi, Bang? Tanya sama Abang. Bang Juma, Gurunda. Iya. Saya dijelaskan satu persatu, Bang. Iya. Mulai dari mana? Yang mana? Coba Abang jelaskan tentang ya kalau bisa satu persatu ayat dijelaskan, Bang. Yang mana? Dari mana ya? Dari Alkitab apa dari Al-Quran ya? Apa mereknya Iya, yang saya. kamu minum malam ini? Topi Ini miring. ballo aja, Bang. Cukaun Ballo. bukan? Bukan Bukan cukaun, cuma bukan? ballo itu ya, yang masih asli dari pohon, Bang. Ballo. Manis dong. Iyalah. Nira namanya. Nira. Tuak. Oh iya, tuak. Kalau Kenapa? saudara Aldo ini kan suka makan siri kalau dia ya saudara domba ini. Bang, cuma kita jelaskan dulu Yesaya 29 ayat 9 sampai 16. Jelaskan satu persatu ayatnya itu, Bang. Loh, Biar masuk ya saya. paham juga. Keren. Apa itu? Minta ya saya 29 katanya Gurunda. Minta dikasih paham ya saya 29. Ketika Yesaya 29. iya, ketika kau disodorkan kitab, maka dia menjawab tidak dapat membaca. Itu Gurunda. Wah, asik ini. Baca. Itu kan ada hubungannya tadi sama pertanyaan saya, Bang, ya kan? Oh, ngono. Iya. betul. Oh, tanda-tanda ini. Tanda mau mualaf ini. Iya, alhamdulillah. Jelaskan dulu itu, Bang, dari Yesaya ayat 92. Yesaya 92 nomor berapa? 29 ayat 9 sampai 16. 92. Belum Pemakan relate siri Gurunda. diam dulu, pemakan siri. Makan siri diam dulu, Bang. Biarkan dulu temannya ini. Bang Aldo dihalusin aja dulu sirinya. Belum kentara tadi. Oke ya, Bang Aldo ya. Oke. Suara saya kedengaran? Kecil? Suara saya Orang Bang Juma belum bersuara. Oh iya. Gede. cek. Cepet nih. Ada Masa- Bang. Ken- Ada. Jelas. Oke. Tercengang-cenganglah, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Kenapa bisa seperti itu? Karena data selanjutnya mengatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat atau peramal atau penubuat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang bermaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Ini persis dengan cerita baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika kemudian menerima pewahyuan Al-Quranul Karim melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi di sini, Ya, betul, Bang. di konteks bangsa yang buta ini, itu ada dua narasi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang menerima sebuah kitab termaterai
Dia bisa membaca, tapi karena kitab itu termaterai, dia katakan aku tidak dapat membaca. Nah, itu tadi yang kita bahas di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut juga ada, ya, data ayat 48, dan juga ada di dalam Al-Jumu'ah ayat 2, Asyura ayat 50 dan seterusnya. Artinya beliau tidak pernah kemudian membaca sebuah kitab, tetapi ketika datang kitab termaterai pun dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua adalah yang kemudian orang-orang yang terdahulu yang menerima sebuah rancangan Tuhan itu disembunyikan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Maksudnya di sini bercerita tentang dua yang dinubuatkan. Yang pertama, nubuatan tentang sosok yang datang diberikan sebuah kitab, tetapi kemudian dia tidak bisa membaca kitab itu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mengajarkan tentang Islam. Yang kedua, segala sesuatu. Apa dapat berkata tentang apa yang membuatnya? Ini bercerita tentang Kristen. Kenapa saya katakan itu bercerita tentang Kristen? Karena orang Kristen itu memutarbalikkan segala sesuatu. Tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk. Coba. Jadi manusia dianggap sama seperti Tuhan. Yang tadinya adalah tukang periuk dianggap sama seperti periuk. Periuk yang berasal dari tanah liat dianggap sama seperti tukang periuk. Ini cerita tentang Kristen ini. Kristen yang memutarbalikkan yang tadinya kemudian Tuhan dianggap manusia, manusia dianggap Tuhan. Lanjut. Sudah habis itu sampai ayat ke-16 itu. Jangan-jangan lanjut tidur ini gara-gara bak tua ini. Lanjutkan dulu Bang, sampai 16 sudah kah? Oh aduh, Gurunda sinyal ternyata. Sudah selesai sampai data nomor 16 itu. Iya, pas. Sudah kah? Jadi situ ada memperbalikkan manusia dianggap Tuhan, Tuhan dianggap manusia. Apa? Sudah kan? Tadi kembali ke ayat berapa tadi yang apa seperti Sudah, ya? sebuah kitab yang bermaterai ya? Gurunda sinyalnya merah terus konsisten tuh. Kenapa itu tumben? Cek, Gurunda? Ya, tadi sudah kan? Sudah aku jelasin. Iya, domba. Domba tadi kan ada dijelasin sama Gurunda. Domba. Oh iya, yang sebuah kitab bermaterai itu ya? Iya. Ini apa? Ini maksudnya ayat ini apa maksudnya ini Bang? Ayat ini. Ya, maksudnya itu tadi sudah aku jelaskan. Apakah ini termasuk nubuatan? Ada nabi yang iya, ini nubuatan tentang datangnya seorang nabi yang diberikan sebuah kitab,
yang kemudian ketika disuruh baca dia mengatakan aku tidak dapat membaca, dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh, Bang. Udah kan? Tanggapin domba. Bang Juma maklum lah, dia kan mabuk jadi agak gimana gitu bang. Tahu dia mabok tuh dari mana sih? Lagi minum dia ini mah. Iya. Mabuk tadi. Oh. Tidak mungkin saya baca firman Tuhan kalau mabuk. Sudah berapa botol diminum memang? Baru 1 liter bang. Wah, Baru 1 liter. Biasa habis berapa liter? Ya, kalau malam minggu begini, hari Jumat ini ya, Iya. ya. ya paling 2 liter lah sudah itu. 2 liter. Itu tidak buang-buang air. Ya buang-buang air juga lah. Namanya minum banyak begitu. Tapi buang airnya di toilet kan, bukan di tempat tidur. Ya di toilet lah bang. Domba, tobat domba. Dia kencing. Kalau minum kayak gitu, Ya itu pas- saya sudah pas menjelaskan kencing, itu. Saya sudah menjelaskan. dari hidung nggak? Oh ya, lanjut. Jadi lanjut. itu nubuatan tadi itu bang. Nubuatan kah atau gimana tadi ayat itu, menjelaskan nubuatan atau bagaimana itu ayat itu tadi bang? Iya kan, di situ kan diceritakan begini. Maka bagimu penglihatan. Penglihatan ini artinya adalah sesuatu yang diramalkan, gitu, yang akan terjadi pada masa lampau. Kitab termaterai. Artinya bagi kita ini ya, bagi kita adalah penglihatan itu. Atau bagi siapa yang dimaksudnya bagimu di sini bang? Bagi nabi-nabi yang ada pada masa itu. Nabi-nabi ini yang ada di sana itu dikatakan bahwa bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termaterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, itu hanya ada di cerita Islam. Di cerita Islam itu ada, tapi kalau di Kristen itu tidak ada di cerita Kristen. Jadi sebuah kitab ini seperti sebuah kitab mana yang dimaksudnya bang? Apakah seperti sebuah kitab Al-Quran atau kitab Taurat ini? Yang maksudnya kira-kira? Iya, iya, itu jelas, itu Al-Quran, karena cuman Al-Quran yang pernah diberikan, bacaan Quran yang pernah dinarasikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Kalau cerita ini tidak ada, di Kristen tidak ada cerita ini, lalu siapa, kan gitu. Iya betul. Berarti ini untuk Nabi Muhammad bang ya. Iya, Kalau kita lihat dari konteks isi-isinya kan, isi ayatnya. betul. Tapi terus di ayat berapa tadi yang berbunyi bahwa dia tukang periuk berkata bahwa periuk itu berkata aku yang membuatnya, apa tadi itu? Coba diulangnya ayat itu tadi. Ya, di situ betapa kamu memutarbalikkan sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, gitu. Jadi dia putar balik fakta yang tadinya harusnya itu adalah periuk, adalah buatan dari tukang periuk, tapi dia putar, ada periuk berubah menjadi tukang periuknya serupa dengan periuk. Makanya dikatakan celaka orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk? Itu pertanyaan Tuhan itu. Apakah kemudian tanah liat itu bisa dapat disamakan seperti tukang periuk? Nah, maksudnya
apakah manusia itu bisa disamakan atau diserupakan dengan Tuhan? Itu maksudnya. Paham tidak sampai di situ ya? Saya itu belum paham kalau ayat itu yang menjelaskan bahwa tukang periuknya berkata bahwa aku yang membuat tukang periuk, atau bagaimana maksudnya? Tuhan berkata gitu, betapa kamu telah memutarbalikkan fakta. Sama seperti di dalam Roma 1:23. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak kekal, yang tidak kekal, dengan menggambarkan yang mirip dengan manusia yang tidak kekal. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak kekal dengan penggambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah, siapa agama yang menggantikan Tuhan dengan manusia? Agama mana yang menggantikan Tuhan itu serupa dengan manusia? Mereka menggantikan Tuhan Elohim ya dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Itu agama mana itu, Bang? Ya, kalau agama yang menggantikan Tuhan tidak ada, Bang. Roma 1 nomor 23. Ini yang dimaksud ini. Mereka menggantikan kemuliaan yang mirip dengan manusia. Artinya tak tukang periuk ya digantikan dengan periuk. Pencipta manusia diganti dengan manusia. Itu agama mana itu yang kayak begitu? Tuhan pencipta dan bumi berubah wujud menjadi manusia, menyetarakan dengan Tuhan. Ini yang dimaksud. Betapa kamu itu apa seperti tukang periuk? Kristen memutarbalikkan fakta sehingga Kristen menyamakan manusia itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini kena kepada Kristen ini, Bang. Karena agama Yahudi tidak begitu, agama Kristen juga tidak begitu, agama Islam juga tidak begitu. Hanya Kristen yang Tuhannya 100% manusia, 100% Tuhan. Inilah yang dimaksud memutarbalikkan fakta. Jadi yang faktanya tukang periuk. Buat memutarbalikkan fakta, yang faktanya seperti apa yang maksudnya sini? Ya, Tuhan digantikan menjadi manusia, manusia diputarbalikkan menjadi Tuhan. Yesus kan manusia, tapi diputar balik menjadi Tuhan. Tuhan kan bukan manusia, tapi diputar balik menjadi Yesus. Kan Kristen yang punya ajaran seperti itu. Tapi di situ kan dijelaskan di ayat tadi bahwa dia tukang periuk berkata bahwa dia membuat tukang periuk. Iya. Bagaimana itu maksudnya itu, Pak? Dia mengatakan gini, sehingga apa yang dibuat, maksudnya periuk, sehingga periuk dapat berkata tentang tukang periuk, bahwa periuk ini berkata, bukan tukang periuk yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Artinya periuk berbicara tentang tukang periuk, atau kalau kita sederhanakan, meja berkata tentang tukang mebel. Kan tidak masuk akal. Iya kan, itu manusia, Bang, yang putar balikan kan? Nah, iya betul. Siapa manusia yang memutarbalikkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan itu adalah Yesus. Siapa itu? Ya, kalau manusia tidak ada yang memutarbalikkan, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, Bang, bahwa dia itu dari di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan? Kalau mengatakan aku adalah Tuhan tidak ada, Bang, tapi dia mengatakan bahwa aku berasal dari Allah. Kalau yang berasal dari Allah, kita ini berasal dari mana? Ya
Ya kita ini berasal dari Allah juga, tapi cuma roh kita yang berasal dari Allah. Kalau Yesus sama daging-dagingnya ya. Iya, iya. Berarti kita juga Tuhan. Itu Yesus kan roh itu yang menjadi daging, jadi sama daging-dagingnya Kalau juga. daging-dagingnya Gurunda kirim langsung dari sorga. Mana? Ini berasal dari Allah. Jadi dagingnya Yesus jatuh dari langit. Iya. Jadi Masih roh itu yang masuk ke dalam kandungan Maria kalau di dalam Alkitab. iya, tapi kan bukan daging berarti. Yang datang roh berarti. Terus dagingnya Yesus. Ya dagingnya Yesus daging manusia. Nah, itu dia berarti. Berarti manusia Gimana ditambah sih? menjadi Tuhan. Tapi konteks ayat tadi kan orang-orang yang memutarbalikkan, sedangkan ini kan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan orang-orang. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Dia kan justru Yesus mengatakan Berasal dari Allah. dia berasal, itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Matius 4 nomor 4, setiap manusia itu berasal dari Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, rohnya manusia berasal dari Tuhan. Matius 4 nomor 4, keberadaan manusia berasal dari Tuhan. Berarti Betul, kalau rohnya ya benar banget. rohnya Yesus dari Tuhan kan berasal, rohnya Yesus berasal dari Tuhan. Oh dagingnya berasal dari tubuh ya, karena dia berasal dari roh. Oh yang menjelma jadi ya kan malaikat sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan dinaungi oleh Roh Kudus sehingga dia mengandung. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus dia. Atau roh. Iya kan Maria yang mengandung dari Roh yang dikandung yang dikandung Maria. Iya, betul. Betul itu. Nah, sekarang permasalahannya yang dikandung Maria ini roh atau daging? Roh yang menjadi daging, Bang. Kan malaikat sudah sampaikan Roh yang kepada Maria bahwa roh akan menaungi kamu sehingga kau mengandung. Bukan sperma Daud yang menjadi daging. Bukan nih. Kan di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu malaikat sendiri yang menyampaikan kepada Maria. Iya, sejatinya kalau dia mengandung Roh Kudus, ya artinya roh saja, yang lahir adalah roh. Tapi ada dagingnya. Ya itulah makanya dikatakan roh yang menjadi daging. Masih ada roh. Kalau roh menjadi daging toh berarti mayat kan? Kalau rohnya jadi daging berarti mayat. Masalahnya kan daging itu hidup. Iya, hidup karena ada roh. Iya Bang. Berarti Awalnya dia roh tidak menjadi, berarti rohnya tidak menjadi awalnya daging. roh. Rohnya itu dari Roh Kudus, tapi dagingnya dari tubuh Maria. Enggak Bang, dia kalau daging dari tubuh Maria jelas dia ada hubungan suami istri, tapi kan dia malaikat mengatakan bahwa dia atau akan mengandung dari Roh Kudus. Oh, berarti Jadi yang dikandungnya itu Adam, roh. berarti kalau Adam ini dia dengan siapa sampai dia bisa kemudian melahirkan Hawa? Loh, kalau Adam ini kan memang dia diciptakan dari tanah, baru dikasih Iya, oleh roh. maksudnya istrinya Istrinya dari Adam, dari mana Adam sampai bisa melahirkan Hawa istrinya? Lah kalau Adam kan jelas dia ada istrinya diambil dari rusuknya Adam sendiri. Nah, berarti Hawa bisa lahir tanpa rahim.
Benar. Kalau itu kan manusia pertama kan memang tidak beribu. Manusia Bukan, pertama dari tanah. Manusia yang kedua dari tulang rusuk yang manusia yang pertama. Kemudian tidak berasal dari sperma dan tidak juga berasal dari daging, betul enggak? Ya dia berasal dari tulang rusuk. Iya, Dari dikandung tidak ada Hawa. Tidak. Nah, dikandung, dia kan dibikin dari tulang Nah, rusuk. tidak dikandung. Hebat mana dengan Yesus? Yesus. Ya kalau kita lihat dari hebatnya ya Yesus dikandung. Yesus, karena Hawa dia kan tidak dikandung. Yesus dari bayi. Kalau Hawa langsung dewasa. ya, Yesus Hebat mana? dikandung kan Yesus dikandung kan atas kehendak Bapa juga sehingga Yesus dia dikandung menjadi wajar. Normal itu karena dia dikandung di dalam rahim seorang wanita, normal. Hawa bagaimana? ya Hawa kan jelas bahannya dia dari tulang rusuk. Iya, bagaimana ceritanya tulang rusuk bisa jadi manusia? Ada memangnya alat Nah, reproduksi itulah dari kita. rusuk? Hah? Itulah kita. Namanya Tuhan yang bikinnya bisa. Nah, itu dia makanya kalau Hawa saja bisa, masa dengan keadaan Yesus tidak bisa? Coba. Yang Hawa. lebih hebat itu Yesus kan. Oh, Yesus tidak ada hebat-hebatnya. Karena dia pertama dikandung 9 bulan, kedua jadi bayi, jadi orok, besar. Hawa tidak dikandung. Langsung dewasa dia. Tidak ada ibunya. Yesus ada ibunya. Masa Anda mengatakan lebih hebat Yesus? Dia punya ibu. Hawa siapa ibunya? Siapa ibunya Hawa? Kalau kok jelas dia dari tulang rusuk, tapi dari bahan tetap juga sama dari bahan alam dia kan dia dari tulang rusuk. Cok. Lah, bagaimana dia yang dikandung di dalam rahim? Saudara pikir dari batu? 9 bulan. Iya. Malaikat menjelaskan bahwa dia akan mengandung Roh Kudus, sedangkan Adam Hawa ini diambil dari tulang itu yang pada bahannya itu dia dari malaikat. tanah. Itu malaikat yang menjelaskan. Ini Hawa yang menjelaskan adalah Elohim. Hebat Ya mana sama, penjelasan ini kan malaikat dari Tuhan penjelasan juga. Elohim? Sama lah. Nah, Malaikat tuh. Malaikat siapa yang Tuhan luar kan? biasa di sini? Hawa atau Yesus yang luar biasa? Yesus dikandung 9 bulan, normal itu. Normal itu kalau orang dikandung 9 bulan itu manusia normal. Yang tidak normal ini adalah Hawa. Tidak ada kandungan. Ya benar kan dia kan diciptakan memang dari bahan yang sudah ada dia. Jadi Apa-apa dia dicipta dari apa? Emang siapa sperma yang ada di situ jadi Hawa? Siapa opum yang bertemu? Opumnya siapa dengan spermanya siapa yang bertemu sampai dia ada? tidak ada dikatakan karena dia dari tulang rusuk dijelaskan lagi dia dari tulang rusuk Adam. Dan Adam itu kan berasal dari tanah, otomatis tulang rusuk dari rahim memang rahim manusia. Yesus dari rahim manusia perempuan. Betul, tapi kan dia itu Hawa yang dari tulang rusuk laki-laki. Kira-kira yang hebat yang mana? Nah sekarang rohnya Hawa itu roh dari mana? Nah kalau rohnya kan ya otomatis roh Tuhan yang ditiupkan ke mereka supaya hidup. Roh Tuhan. Jasadnya Hawa dari mana? Jasadnya Hawa kan dari tubuh Adam, jadi ya Di mana bagian mananya Adam bisa menjadi manusia? dari rusuk Adam. Ada Kan kandungannya? dijelaskan dari rusuk Adam punya kandungan. Adam Nah, punya kandungan. Ada dikatakan Tidak ada kandungan Adam, tapi Adam bisa melahirkan seorang manusia langsung dewasa lagi.
Hayo. Mana dengan Yesus? Hawa tidak lahir dari kandungan. Hawa lahir langsung dewasa. Kalau dia laki-laki, Hawa lahir langsung berkumis dan berjenggot. Hayo. Tetap Hawa itu sumbernya dari tanah. Sedangkan itu sumbernya dari Roh Kudus langsung. Jadi berbeda lah. Adam dari tanah. Dari rusuk. Coba. Dari rusuk. Apa yang mana yang berkesesuaian dengan ilmu sains? Hawa atau Yesus? Ya kalau yang sesuai sains yang jelas Hawa lah. Karena ya sains itu kan berkembang setelah saya berkembang. Di mana alat reproduksi manusia ada pada laki-laki dan rusuknya bisa mengandung seorang manusia yang dikandung manusia dewasa lagi. Di mana itu ilmu sains apa yang bisa makan gitu? Tidak ada ilmu yang berkaitan itu, karena itu hanya Tuhan yang pertama membuat itu, jadi tidak mungkin ada yang. Tapi kalau seorang laki-laki perempuan yang sudah lengkap rahimnya kemudian disuntikkan benih sedikit saja, setetes benih yang masuk, bisa tidak dia mengandung? Bisa. Bisa tidak dia mengandung? Bisa. Hayo. Bisa tidak dia mengandung? Bisa lah. Normal kan itu? Ketika ada seorang wanita punya rahim, dia normal, wanita dewasa mengandung, normal kan? Normal tidak? Normal sekali tuh. Berarti Yesus masih terhitung normal. Bagaimana dengan Hawa? Ya kalau Hawa kan ya memang kita sudah tahu dia dari tanah, dia ada sama Adam. Jadi ya. Bagaimana dengan Hawa? Tidak luar biasa, dari tanah. Karena memang dia dijelaskan dia dari tanah, sedangkan di Yesus ini dia mengandung karena Roh Kudus. Jadi itu. Iya, sekarang kalau Hawa mengandung, normal tidak itu? Dia punya rahim, dia wanita dewasa, dia punya kandungan, kemudian mengandung seorang janin, janinnya besar, keluar bayi, jadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Normal tidak itu? Normal. Berarti Yesus adalah manusia normal. Sedangkan Hawa, laki-laki Adam tidak punya kandungan. Tidak ada pertemuan sperma dan ovum di sana. Tidak ada kandungan mengandung 9 bulan di sana. Tiba-tiba lahir anaknya Hawa, langsung dewasa. Yang mana yang ajaib yang seharusnya dijadikan Tuhan di sini? Hawa atau Yesus? Ayo. Adam tidak punya kandungan, bisa melahirkan Hawa. Maria punya kandungan, melahirkan manusia. Wajar. Dia punya alat reproduksi, dia punya kandungan untuk kemudian membesarkan embrio yang ada di dalamnya. 9 bulan kemudian dia mengandung. Bisa dia hamil, kenapa tidak? Tuhan hanya meniupkan sedikit sperma ke dalam rahimnya, hamil dia. Lah ini tidak ada dikatakan sperma, tapi dikatakan oleh malaikat Roh Kudus akan menyertai Maria. Sekarang begini, apakah Tuhan pencipta? Apakah Tuhan? Sekarang apa? Kamu itu adalah dari Roh Kudus. Oke. Sekarang apakah pencipta langit dan bumi berkuasa meneteskan sedikit sperma benih manusia ke dalam rahim Hawa? Berkuasa enggak Tuhan untuk melakukan itu? Berkuasa. Berkuasa, udah selesai. Berarti yang masuk
dikatakan malaikat, yang dikatakan malaikat bahwa engkau akan mengandung Roh Kudus. Mengandung, Dikatakan sperma dari Roh iya, Kudus. mengandung dari Roh Kudus, maksudnya adalah Maria mengandung, yang dikandungnya itu adalah dari Roh yang suci, bukan hasil zina dengan Yusuf. Benar itu. Kan hampir diceraikan Hawa oleh Yusuf kan, dan Yesus dan Maria diusirkan karena dituduh mengandung roh najis, roh haram dari hasil zina kan. Makanya Maria mau diusir. Tuhan mengatakan jangan kau khawatir, yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, Roh suci, bukan dari hasil persinahan. Bagaimana dengan Adam terhadap Maria, terhadap Hawa? Saya tanya lagi, roh Hawa itu roh dari mana? Roh suci atau bukan rohnya Hawa itu? Ya rohnya pasti roh dari Tuhan juga. Berarti roh Kudus juga berarti. Kudus itu artinya suci. Berarti rohnya Hawa itu bukan hasil persinahan. Berarti dia adalah roh suci juga. Hawa kan sudah dibentuk dulu, dia dari tulang rusuk baru dikasih roh. Jadi Bagaimana ceritanya? Bung, bagaimana ceritanya di rusuk Adam ada bentukan manusia? Yang ada bentukan manusia itu di rahimnya Maria, bukan di rusuknya Adam. Makanya di Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, dan juga surah Yasin ayat 68, 82 dikatakan begitu. Kun fayakun, jadi maka jadi. Kalau hanya karena dia mengandung, dia perawan, apa susahnya Tuhan cuma meniupkan sedikit benih untuk menciptakan manusia dalam rahim Maria? Apa susahnya bagi Tuhan? Hamil dia, pencipta langit dan bumi yang menghendaki loh. Bukannya kita pahami Tuhan datang masuk ke dalam rahim mengambil rupa manusia. Oh, tidak, Tuhan menghendaki supaya Maria hamil. Tuhan kemudian meniupkan, hamillah kau. Untung bukan kepalanya ditiup. Kalau kepalanya ditiup, kepalanya yang bengkak. Untuk yang ditiup rahimnya. Kalau di dalam Alkitab tidak ada bang dikatakan ditiup rahimnya. Di Al-Quran itu yang begitu. Kalau di Alkitab itu hanya dikatakan bahwa yang namanya roh itu semuanya ditiupkan ke dalam rahim manusia. Tidak ada itu. Jadi saudara berpikir roh manusia itu keluar terpancar dari kelamin bapak gitu? Tidak, namanya Tuhan. Lalu dari mana roh itu? Dari mana roh itu? Dari mana roh itu datang? Kok tiba-tiba ada di dalam rahim manusia? Ditiupkan atau dipancarkan? Ya kalau dikatakan ditiupkan berarti seperti manusia bisa meniup. Lah, Tuhan itu bisa melakukan pekerjaan apapun, mencekek, menendang, membuat orang itu hancur, bisa Tuhan itu. Tapi Tuhan itu tidak makhluk, maka tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kami memberi, ya, betul, kan? Berarti Tuhan memberi. Oke? Semua juga bisa membayangkan seperti itu. Ya, makanya di Islam itu dikatakan, makanya di Islam itu Tuhan tidak serupa dengan makhluk, makanya jangan diserupakan. Hanya di agama Anda, ya kan? Tuhan diserupakan, yang tadi periuk diserupakan dengan tukang periuk, itu di agama saudara. Juga mengatakan bahwa ditiupkan, sedangkan yang bisa meniup itu hanya manusia. Lah, kalau itu, kita sekarang Tuhan itu berbicara tidak? Jelas. Alkitab ini menjelaskan bahwa Tuhan itu berbicara. Nah, kalau begitu, kenapa Anda mengatakan bahwa hanya manusia yang bisa meniup, Tuhan tidak? Bukan itu, si Bang Juma sendiri tadi menyatakan bahwa dia ditiupkan, sedangkan dalam Alkitab tidak ada dikatakan ditiup, tapi dia dikatakan. Kalau Anda membaca coba kalau Anda membaca Zakaria 14, Tuhan Elohim akan meniup sangkakala. Kok Tuhan bisa meniup? Anda katakan tadi tidak bisa meniup.
Gimana itu? Ya kalau Bang Juma kan yang udah begitu tadi. Nah, tadi katanya saudaraku mengatakan, tadi saudara mengatakan yang meniup itu hanya manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, Zakaria 9, di situ ada kata tako. Kata tako itu artinya menghembus atau meniup. Gimana itu? Zakaria 9 nomor 14, meniup. Jadi kalau Tuhan itu meniupkan atau apapun yang dia kehendaki sehingga hamil Maria terjadi, itu dalil, Bung. Kitab suci harus Anda pahami. Yang kusanga aku danggit na balok musti sola matindro. Matindro si sola balok. Tidur dengan Bible supaya paham Bible. Jangan dengan tuak tidur. Gitu. Jadi kalau Adam tidak punya alat reproduksi, tidak punya rahim, ternyata bisa kemudian punya anak bernama Hawa dan langsung dewasa. Apa susahnya bagi Tuhan pencipta langit dan bumi meniupkan sedikit ke dalam rahimnya Maria untuk hamil? Nggak ada susahnya bagi Tuhan. Tinggal diteteskan sedikit balok ke rahim, hamil dia, lahirlah Yesus. Kenapa dituhankan? Ya karena kan yang keluar dari Bunda Maria itu mengatakan bahwa aku dari Allah. Kan saya yang mengatakan kita semua ini dari Tuhan. Semua kita dari Tuhan, kita dari Tuhan, tapi tubuh kita dari tanah. Nah, kalau tubuh Hawa itu dari mana? Dia dari tanah, dia kan diambil dari rusul Adam, jelas dia dari tanah dong. Dari mana tubuhnya Hawa ini? Kok bisa dibilang dari rusuk? Ya kan dari rusul Adam, jelas kan tubuh Adam dari tanah. Iya, dari rusuk membentuk membesar menjadi bayi, menjadi janin, langsung dewasa gitu. Tidak ada dijelaskan di dalam kitab begitu dia yang diatas. Berarti Hawa tercipta berarti Hawa tercipta dari suatu keajaiban yang jauh lebih ajaib daripada kejadian Yesus. Kalah Yesus itu. Yesus tidak ada apa-apanya. Yesus dikandung di dalam rahim wanita, yang mana rahim itu memang untuk menjadi mesin mengadakan janin. Keluar dari vagina, di mana vagina itu memang adalah tempat keluarnya manusia di atas muka bumi ini. Hawa tidak, Bung, keluar dari rusuk, berubah dan langsung jadi manusia. Hebat, lebih hebat Hawa. Kalau Yesus keluar dari perut, keluar dari vagina, habis itu dia nggak bisa langsung lari, nggak bisa langsung merangkak, apalagi langsung main bola, nggak bisa. Gak bisa Yesus itu langsung main bola. Bayi dulu digendong, dimandikan, ditetein dan seterusnya. Masa yang kayak begini dianggap Tuhan sementara Hawa tidak? Hawa iya loh. Tidak bisa mengatakan. Hawa lahir langsung kawin loh. Hawa keren loh itu. langsung dewasa dia. Iya, langsung kawin loh. Yesus bayi dulu dia. Dari mana unsur ketuhanannya? Oh, rohnya loh. Rohnya Hawa? Apa dipikir roh dari kayu? Dari Elohim itu. Rohnya dari Elohim juga, tapi kan Hawa tidak pernah mengatakan aku dari Tuhan. Iya, karena Hawa itu ditugaskan bukan untuk menjadi juru selamat. Hawa diciptakan untuk menjadi juru lahir, untuk melahirkan anak keturunannya. Sesuai dengan tugasnya. Yesus juru selamat bagi Bani Israel yang mengakui dirinya sebagai utusan. Gitu. Masing-masing punya tugas dicipta manusia itu. Adam tugasnya menjadi manusia pertama, Hawa menjadi ibu pertama. Yesus tugasnya apa? Mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan, bukan malah mati untuk membatalkan hukum Tuhan. Ayo teguk lagi baloknya, diminum lagi tuaknya. Cukup 2 liter.
Tony ketawa lu ya. Selamat makan. Diminum lagi tuanya saudaraku. Siapa namanya tadi? Merlin. Domba. Siapa? Merlin Manru. Oh, bukan. Namanya tadi siapa ya? Petrus. Maria Mercedes. Bukan ada namanya tadi itu. Will Smith. Rantan nasi rantang popo, bukan? Oh, William. Ah, itu. Tumpah kayaknya ini baloknya Gurunda. Lama soalnya. Iya. Oh, Samuni. Apa tadi zaman tuh? William? Ini aku nanya ke kawan-kawan Kristen ya sambil nunggu William. Itu pas Tuhan dilahirkan itu apa? Genitalnya Maria ini bersinar nggak tuh? Tuhan melahirkan atau gimana? Atau biasa aja? Siapa tahu kan pas lahir, wing. Aduh, sinar apa ini? Oh, itu. Oke bang, aku tidur dulu. Aku Tuhan. sudah mabuk ini. Aku tidur dulu ya. Udah mabuk dia. Ya, besok lagi ya kita diskusi lagi ya, Bang ya. Danggikmu apa sangan atau danggikmu mindio si sholat tua lek. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam Bang Tony. Nah ini Ya, halo. Pak Haji, iya bisa jadi. saya penasaran mau lihat Bang Tony diskusi dengan adik saya ini si Pera Istar. Itu pasti Bang Kores itu. Selamat malam Bang Kores. Malam. Saatnya saya nyimak. Giliran saya nyimak ya sambil sandar-sandar ya. Silakan Dek, silakan. Yang aku nggak tega tuh dia ujung-ujungnya iya Gurunda gitu. Oh iya gitu. Langsung aja dia jargon-jargon. Saya Tony, sarjana hukum internasional. Wah, shing hilang. Kalau di luar negeri kan bukan tua di sana, topi miring soalnya kalau di sana. Iya loh. Podcast. Iya. Saya Tony lah. Udahan. Live-nya belum 2 jam. Udahan. Aku digantung. Karena besok kerja. Oh iya. Budak korporat toh. Jadi gimana Ton? Gini aja deh Ton. Gue nanya Ton. Tony Kristen? Iya, saya Oten. Oh aduh. Tuh, dia aja udah ngaku loh. Gimana coba? Oke. Nah sekarang ini mengguncang nih. Kristen ya, menyembah Yesus ya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat ya. Ada pertanyaan lain? Enggak, dijawab. Pertanyaan terlalu sulit. Loh, kenapa? Wah, berbahaya ini. Jatuh-jatuhnya Unitarian Tony ini lama-lama ini. Yesus bukan Tuhan. Ada pertanyaan lain enggak Bang Kores? Begini. Iya. Bang Juma. FYP sama saya. Bang Juma itu lagi berdebat dengan seorang yang namanya anak Batak ya. Dan anak Batak namanya dia. Username-nya. Iya. Alhamdulillah.